Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Agus Yunial di mata kuliah Aljabar Linear dan Matrik. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah nantinya mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan operasi perkalian pada suatu matriks. Nah, jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua operasi pada matriks ya, dimana ada operasi transpos, kemudian ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas perkalian daripada suatu matrik, dimana perkalian itu ada dua jenis, yaitu perkalian dengan skalar dan juga perkalian dengan matriks. Yang pertama kita akan bahas perkalian suatu matrik dengan nilai skalar. Nah, bilangan skalar itu kita tahu bahwa merupakan suatu bilangan yang hanya memiliki satu nilai, di mana nilai tersebut itu dikalikan ke setiap nilai ataupun elemen pada suatu matriks. Misalkan nilai skalar itu adalah K, dikalikan dengan suatu matriks yang berelemen A, B, C, dan D. Maka nilai skalar itu bisa dikalikan ke setiap masing-masing elemen daripada matriks tersebut. Jadi untuk baris pertama kolom pertama itu adalah perkalian dari K dengan A. A ini adalah elemen dari matriks baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua itu perkaliannya matriks dengan B, di mana B ini adalah baris pertama kolom kedua daripada suatu matriks tersebut. Kemudian baris keduanya kolom pertama itu K dikali C. Kemudian baris kedua kolom kedua itu perkalian K dengan D. Ya. Sehingga ukuran dari matriks tersebut jika dikalikan dengan nilai skalar, jika awalnya itu ordonya 2 kali 2 dikalikan dengan nilai skalar, maka hasil daripada perkalian matriksnya yaitu tetap 2 dikali 2 untuk ordo perkalian matriks tersebut dengan nilai skalar. Contoh, jika suatu matriks A beranggotakan 2, 3, minus 1, dan 5, maka tentukanlah 2A. Artinya kalau 2A di sini berarti perkalian nilai skalar 2 dengan matriks A. Nah, 2A itu sama dengan 2 dikali dengan matriks A-nya. Matriks A-nya berelemen 2, 3, minus 1, dan 5. Maka hasilnya adalah 2 kali 2A. Oke, ini di baris pertama, kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom keduanya 2 kali 3. Baris kedua kolom pertamanya 2 dikali minus 1. Dan yang terakhir baris kedua kolom keduanya 2 dikali 5. Oke, 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian 2 kali 3 6, 2 dikali minus 1 minus 2, dan 2 dikali 5 10. Jadi perkalian matriks skalarnya jadi perkalian matriks dengan skalar 2 nya adalah hasilnya 4, 6, minus 2, dan 10. Nah, sekarang bagaimana untuk ordo 3 kali 3? Oke, ordo 3 kali 3 dikalikan dengan nilai skalar K, maka akan menghasilkan suatu matriks yang berordo 3 dikali 3 juga ya. Nah, bagaimana operasi pengaliannya? Nah, misalkan jika matriks B itu elemennya adalah 1, 3, 4, 3, 6, 4, minus 1, 2, dan 1. Maka tentukanlah 4B, artinya perkalian antara skalar 4 dengan matriks B. Oke, maka 4B itu adalah 4 dikali matriks B nya, maka hasilnya adalah 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali 3 12, 4 dikali 4 16 ya. Jadi masing-masing elemen matriksnya dikalikan dengan nilai skalar. Begitupun dengan baris keduanya, 4 dikalikan 3 hasilnya 2, 12, 4 dikali 6 hasilnya 24, dan 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian terakhir baris ketiganya 4 dikali minus 1 minus 4,
4 dikali 2 8, dan 4 dikali 1 4 ya. Jadi ini merupakan hasil dari perkalian matrik B dengan skalar 4 yang menghasilkan suatu matrik ordonya sama 3 kali 3 juga ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang dirasa kurang paham atau yang ingin diselesaikan contoh lain, Pak, misalkan ini perkalian matriknya dengan ini hasilnya apa, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, nah sekarang coba latihan di rumah. Misalkan ada suatu matrik A, elemennya adalah 4, 8, minus 10, dan 15, dan kemudian matrik B elemennya 1, 1, 0, 8, 2, minus 4, minus 9, 4, dan 5. Maka tentukanlah setengah dikali matrik A, berarti masing-masing elemen matrik A nya dikalikan nilai setengah, skalar setengah ya. Kemudian tentukanlah 3B, artinya matrik masing-masing matrik B ini elemennya dikalikan skalar 3 ya. Coba silakan kerjakan sendiri untuk sebagai pembelajaran, apakah kalian sudah bisa memahami perkalian matrik dengan nilai skalar atau belum ya. Mungkin sudah ada yang mencoba dan sudah dapat jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, yang kedua itu perkalian suatu matrik dengan matrik. Berbeda persyaratan dengan perkalian matrik dengan skalar, di mana perkalian skalar dan matrik itu tidak memiliki syarat apapun. Jadi matrik berordo apapun dikalikan dengan nilai skalar apapun itu bisa dioperasikan. Namun pada perkalian matrik dengan matrik ini hanya memiliki persyaratan tertentu ya. Syaratnya apa? Syaratnya kolom daripada suatu matriks yang dikalikan itu harus sama dengan baris matrik pengalinya. Misalkan matrik A-nya ordonya adalah 2 kali 2. Ordo matrik A 2 kali 2. Misalkan ada perkalian matrik A dikali B. Matrik A-nya 2 kali 2 dikalikan dengan matrik B-nya yang berordo 2 kali 3. Nah, syaratnya itu adalah si kolom baris atau si kolom matrik A ini ya harus sama dengan baris pada matrik B. Nah, ini harus sama. Ini matrik A, ini matrik B. Kalau misalkan ordonya sama, Pak, matrik A-nya 2 kali 2, matrik B-nya 2 kali 2 juga, bisa tidak dioperasikan perkalian matriknya? Bisa ya. Jadi matrik yang berordo sama itu bisa langsung dikalikan. Kenapa? Karena baris dan kolom antara matrik pengali dan yang dikalikannya itu sama. Nah, yang menjadi masalah adalah matrik yang ukurannya berbeda ordonya antara matrik yang satu dengan yang lainnya. Misalkan matrik 3 kali 3 dikalikan dengan matrik yang berordo 2 kali 2. Apakah bisa dikalikan untuk matrik yang berordo tersebut? Itu jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena baris pada matrik yang satu berbeda dengan matriks yang pengalinya gitu. Nah, ini tidak sama. Berarti operasi matrik perkalian tersebut tidak bisa dioperasikan. Nah, bagaimana cara pengalian atau pengoperasian matrik tersebut yang berordo 2 kali 2 dikalikan matrik yang berordo 2 kali 3? Nah, kita lihat yang pertama syaratnya. Syarat baris dan kolomnya itu harus sama yang pertama. Kemudian hasil perkalian matriksnya nanti akan berordo berapa gitu. Apakah berordo 2 kali 2 ataukah berordo 2 kali 3? Kita mengambil baris pada kolom yang dikalikan dengan kolom baris matrik pengali gitu. Jadi hasil daripada perkaliannya adalah ordonya 2 kali 3 ya. Contoh misalkan matrik A-nya itu anggotanya elemennya adalah W, Y, X, Z. Kemudian matrik B-nya E, G, I, F, H, J. Maka hasil daripada perkalian matrik tersebut adalah gimana? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah si matrik A-nya. Ini matrik A, ini matrik B.
matrik A kita perhatikan barisnya. Nanti masing-masing elemen pada baris itu akan dikalikan dengan kolom pada matriks B-nya. Masing-masing elemennya. Kemudian hasil perkaliannya itu akan dijumlahkan ya. Contoh W dikali E ya akan ditambahkan dengan Y dikali F. Oke. Ini akan menjadi baris pertama kolom pertama nanti hasilnya pada matriks hasil perkaliannya ya. Oke, tadi kita sudah tahu matriks yang berordo 2 kali 2 apabila dikalikan dengan matriks yang berordo 2 kali 3 itu adalah akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 3. Berarti hasil perkalian matriksnya akan memiliki 2 baris dan 3 kolom ya. Nah, ini baris pertama kolom pertama, perkalian antara baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B. Oke. Kemudian untuk yang baris pertama kolom kedua, ini adalah hasil perkalian dan penjumlahan baris pertama matriks A dengan kolom kedua matriks B. Jadi W dikali G ditambah dengan Y dikali H ya. Sudah bisa tergambar ya polanya. Kemudian untuk baris pertama kolom ketiga dari hasil perkalian matriksnya yang ini. Baris pertama kolom ketiga ini merupakan perkalian elemen dari baris pertama matriks A dikalikan kolom ketiga matriks B. W dikali I, WI ditambah Y dikali Z, YJ ya. Begitupun untuk yang baris keduanya. Baris kedua kolom pertama ini adalah perkalian baris kedua pada matriks A dengan kolom pertama matriks B. X dikali E, XE ditambah Z kali F, ZF ya. Oke, biar nggak bingung kita hapus dulu. Nah, untuk baris kedua kolom kedua yang ini itu merupakan perkalian baris kedua matriks A dengan kolom kedua matriks B ya. Nah, X dikali G, XG, Z dikali H, ZH, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang terakhir baris kedua, nah, baris kedua kolom ketiga, ini perkalian dari baris kedua matriks A dengan kolom ketiga matriks B. X dikali I, XI ditambah dengan Z kali J, ZJ ya. Oke, sudah dapatlah hasil matriks perkaliannya yang tadi. Matriks 2 kali 2 akan dikalikan dengan matriks 2 kali 3 akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 3. Artinya dia memiliki 2 baris. Ini baris 1, ini baris 2 dan 3 kolom. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, biar nggak pusing, biar nggak puyang, kita masuk ke contohnya langsung. Oke, yang pertama kita diketahui soalnya matriks A itu elemennya adalah minus 3, 2, 1, dan minus 4. Dan matriks C-nya itu adalah minus 1, 7, 6, dan 9. Maka tentukanlah perkalian matriks A dengan matriks C atau tentukanlah AC. Tadi kita lihat dulu syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama itu matriks bisa dikalikan jika ordonya sama antara yang satu dengan yang lain. Kita lihat di sini kebetulan ordonya sama ya. 2 kali 2 matriks A, kemudian matriks C-nya 2 kali 2. Berarti sudah bisa dioperasikan untuk perkalian matriksnya. Nah, berapakah hasil ordo matriks perkaliannya? Ya, karena ordonya sama, maka hasil perkalian matriksnya nanti itulah berordo 2 kali
2. Nah, berapakah matrik A dikali matrik C? Ya, matrik A nya minus 3, 2, 1, dan minus 4. Matrik C nya minus 1, 7, 6, dan 9. Nah, yang tadi perkalian baris pertama dulu dengan kolom pertama. Minus 3 dikali minus 1, 2 ditambah 2 dikali 6. Nah, oke, kemudian baris pertama dengan kolom kedua. Taruhnya di sini baris pertama kolom kedua. Minus 3 dikali 7, kemudian minus 2 dikali 9 ya. Kemudian untuk baris keduanya, berarti baris kedua yang ini dikalikan dengan kolom pertama. Minus 1 dikali minus 1, minus 4 dikali 6, kemudian dijumlahkan. Dan kemudian untuk yang kolom kedua baris keduanya 1 dikali 7, ini 1 dikali 7 ditambah dengan minus 4 dikali 9, minus 4 dikali 9. Nah, minus 3 dikali minus 1 hasilnya 3, 2 dikali 6 12, minus 3 dikali 7 minus 21, 2 dikali 9 18, 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1, kemudian minus 4 dikali 6 minus 24, 1 dikali 7 7, minus 4 dikali 9 minus 36. Nah, kemudian 3 ditambah 12 hasilnya 15, minus 21 ditambah 18 hasilnya minus 3, minus 1 dikurangi 24 hasilnya minus 25, dan 7 dikurang 36 hasilnya minus 29. Berarti ini merupakan hasil antara perkalian matrik A dengan matrik C, dimana ordo matrik perkaliannya itu tadi 2 kali 2 ya. Ada yang masih bingung ya? Kalau masih bingung kita coba ke contoh lain. Nah, contoh yang ke 2. Nah, ini matriksnya kebetulan ordonya sama, yaitu 3 kali 3, matrik B nya 3 kali 3 dan matrik D nya 3 kali 3. Bisakah dikalikan matrik tersebut B kali D? Bisa ya, karena ordo matriknya sama. Nah, berapa hasil perkalian matriknya? Yaitu 3 kali 3 juga, karena ordonya sama maka hasil perkalian matriknya ordonya itu sama juga ya. Nah, karena kita sudah tahu hasil perkalian matriknya itu adalah 3 kali 3, berarti dia akan memiliki 3 baris ya. Nah, baris 1, baris 2, baris 3, dan 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kemudian cara pengaliannya bagaimana? Nah, yang pertama kita mau isi di sini terlebih dahulu. Baris pertama, kolom pertama, yaitu baris pertama yang ini, baris pertama matrik B dikalikan dengan kolom pertama matrik D. 1 dikali 2 ya, 1 dikali 2 ditambah dengan 3 dikali minus 4, 3 dikali minus 4 ya, ditambah dengan 4 dikali minus 1, 4 dikali minus 1. Ini baris pertama, kolom pertama dari elemen hasil perkalian matrik tersebut. Kemudian yang kolom keduanya. Nah, untuk baris pertama kolom kedua, berarti baris pertama matrik ini, matrik B dikalikan kolom kedua matrik D. Berarti baris pertama matrik B dikalikan kolom kedua matrik D ya. Itu berapa? 1 dikali 1 yang ini dikali 1 yang ini, ditambah dengan 3 dikali 3, 3 dikali 3, ditambah dengan 4 dikali
minus 2. 4 dikali minus 2 ya. Itu baris pertama kolom kedua. Oke, kita sudah dapat 2 elemen. Kemudian elemen baris ketiga, baris pertama kolom ketiga, yaitu perkalian antara baris pertama matrik B dengan kolom ketiga matrik D ya. 1 dikali 1 ditambah 3 yang ini dikali 0 ditambah 4 dikali 1, 4 dikali 1. Oke, kita sudah dapat nih 3 elemen dari matriks hasil perkaliannya untuk baris pertama ya. Sekarang yang baris kedua. Baris kedua untuk kolom pertama dulu. Baris kedua kolom pertama dulu ya. Berarti perkalian dari baris kedua matriks B dengan kolom pertama matriks D. 3 dikali 2 ditambah dengan 6 dikali minus 4 ditambah dengan 4 dikali minus 1, 4 dikali minus 1 ya. Kemudian elemen untuk baris kedua kolom kedua ya. Baris kedua kolom kedua, berarti baris kedua matrik B dikalikan kolom kedua matrik C ya. 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 3, 6 dikali 3 ditambah dengan 4 dikali minus 2, 4 dikali minus 2. Oke. Nah sekarang yang baris kedua kolom ketiga. Oke, baris kedua kolom ketiga berarti perkalian baris kedua matrik B dikalikan kolom ketiga matrik D. Berarti 3 dikalikan 1 tambah 6 dikali 0 tambah 4 dikali 1. Oke, baris kedua sudah selesai. Sekarang baris ketiga. Nah, baris ketiga kolom pertama di sini. Baris ketiga kolom pertama. Berarti itu perkalian baris ketiga matrik B dengan kolom pertama matrik D ya. Minus 1 ini dikalikan dengan 2 ditambah dengan 2 dikali minus 4 ditambah dengan 1 dikali minus 1 ya. Itu baris ketiga kolom pertama. Nah sekarang untuk baris ketiga kolom keduanya, berarti baris pertama baris ketiga matrik B dikalikan dengan kolom kedua dari matrik C ya. Minus 1 dikali 1, minus 1 kali 1 ditambah 2 dikali 3 ditambah dengan 1 dikali minus 2, 1 dikali minus 2. Oke. Kemudian untuk yang terakhir baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga dari hasil perkalian matriknya itu diambil dari perkalian antara baris ketiga matrik B dengan kolom ketiga matrik D ya. Berarti minus 1 dikali 1, minus 1 dikali 1 ditambah 2 dikali
0 ditambah dengan 1 kali 1. Nah, sudah dapat semua masing-masing elemennya. Dari baris 1 sampai baris 3. Berarti sekarang tinggal perkalian dan penjumlahan biasa ya. Oke. Tinggal perkalian dan penjumlahan biasa nih ya. 2 ya. Ditambah terus 22 ditambah 3 kali minus 4 itu adalah minus 12. Oke, langsung saja di sini 3 karena hasilnya minus berarti dikurang 2 dikurang 12, kemudian 4 dikali minus 1 minus 4 ya. Kemudian untuk kolom keduanya 1 3 kali 3 9 ditambah 9, 4 kali minus 2 hasilnya minus 8 ya. Kemudian 1 kali 1 itu 1, 3 kali 0 0, 4 kali 1 4. 4 kali 1 4 ya. Kemudian 3 kali 2 6. 6 kali minus 4 minus 2 4. 4 dikali minus 1 minus 4 ya. Kemudian 3 kali 1 3, 6 kali 3 ditambah 18, 4 kali minus 2 minus 8 ya. Kemudian 3 kali 1 3 ditambah 6 kali 0 0 ditambah 4 kali 1 4 ya. Kemudian baris ketiganya minus 1 dikali 2 minus 2, 2 dikali minus 8 minus 2 dikali minus 4 minus 8 ya. Kemudian 1 dikali minus 1 minus 1. Kemudian kolom keduanya minus 1 dikali 1 minus 1, 2 dikali 3 plus 6, 1 dikali minus 2 minus 2 ya. Dan yang terakhirnya minus 1 dikali 1 minus 1, 2 dikali 0 plus 0, 1 kali 1 plus 1. Oke, berarti matriknya lanjut sini ya. Dua dikurang 12 dikurang 4 berapa? Minus 14 ya. 1 ditambah 9 dikurang 8 2. 1 tambah 0 tambah 4 5 ya. 6 dikurang 24 dikurang 4 minus 2 3 ditambah 18 dikurang 8 13 ya. 3 ditambah 0 tambah 4 7. Oke. Minus 2 minus 8 minus 1 hasilnya minus 11. Oke, minus 1 plus 6 minus 2 hasilnya 3, minus 1 plus 0 plus 1 hasilnya 0. Oke, jadi perkalian matrik B dikalikan matrik D itu hasilnya adalah matrik yang berorder 3 kali 3
dimana elemennya minus 14, 25, minus 22, 13, 7, minus 11, 3, dan 0. Jadi ini hasil akhirnya. Bingung? Enggak ya? Kalian kalau sudah tahu polanya bisa cepat mengerjakannya gitu. Ini tadi kita polanya satu-satu ya. Oke, jika ada yang masih bingung atau yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar ya. Nah, ini untuk matriks yang berordo sama ya. Tadi juga yang contoh pertama itu matriks yang berordo sama, yaitu 2 kali 2, sedangkan ini matriks yang berordonya 3 kali 3 dengan dikalikan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, bagaimana jika matriksnya sekarang ordonya beda? Misalkan matriks B-nya itu ordonya berapa nih kira-kira? Ya, matriks B ordonya 2 dikali 3 dikalikan dengan matriks C ya, karena yang ditanyakan B kali C ya. Matriks C-nya ordonya berapa? 3 kali 3. Kita lihat syarat perkalian. Yang pertama yang bisa dioperasikan jika ordonya sama, itu tidak memenuhi ya, karena ordo matriksnya berbeda. Nah, kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua kita lihat kolom dan barisnya harus sama. Artinya kolom matriks B harus sama dengan baris matriks C. Nah, ini apakah sama? Sama. Berarti matriks B dan C ini bisa dikalikan gitu. Nah, berapa hasil kalinya nanti ordonya antara matriks B dikalikan matriks C? Hasil perkaliannya atau ordo dari matriks hasil perkaliannya yaitu adalah 2 dikali 3. Jadi matriks B dikali matriks C nanti akan menghasilkan suatu matriks yang berordo 2 kali 3, artinya memiliki 2 baris dan 3 kolom ya. Berarti dia akan memiliki 2 baris, baris 1, baris 2, dan 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, bagaimana pengoperasiannya? Pengoperasiannya sama seperti tadi ya. Coba kita hitung. Oke, untuk baris pertama, kolom pertama yaitu didapat dari baris pertama matriks B dikalikan dengan kolom pertama matriks C ya. Berarti minus 1 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 3 ditambah dengan 0 dikali minus 1. Kemudian untuk baris keduanya, untuk kolom keduanya, berarti baris pertama dikalikan dengan kolom kedua ya. Minus 1 dikali 3, minus 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 6, 1 dikali 6 ditambah 0 dikali 2, 0 dikali 2. Oke, ini untuk kolom kedua. Sekarang untuk kolom ketiga di sini, berarti baris pertama matriks B dikalikan kolom ketiga matriks C. Minus 1 dikali 4, minus 1 dikali 4 ditambah dengan 1 dikali 4, 1 kali 4 ditambah dengan 0 dikali 1, 0 dikali 1 ya. Oke. Nah, untuk baris keduanya, untuk kolom pertamanya seperti apa? Nah, baris kedua kolom pertama berarti pengalian antara baris berarti pengalian antara baris kedua kolom pertama ya, baris kedua matriks B dengan kolom pertama matriks C. Berarti ini 2 dikalikan dengan 1 ditambah 0 dikali 3
ditambah dengan 1 dikali minus 1 ya. Ini baris kedua kolom pertama, kemudian baris kedua kolom kedua, berarti baris kedua matriks B dikalikan kolom kedua matriks C ya. 2 dikali ya 3 ditambah dengan 0 dikali 6 ditambah dengan 1 dikali 2. Kemudian untuk baris kedua kolom ketiganya berarti perkalian antara baris kedua matriks B dengan kolom ketiga matriks C ya, yaitu 2 dikali 4 ditambah dengan 0 dikali 4 ditambah dengan 1 kali 1. Oke. Sekarang operasi perkalian dan penjumlahan biasa ya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Minus 1 dikali 1 minus 1. 1 dikali 3 plus 3. 0 dikali minus 1 0. Min 1 dikali 3. Oke, ini baris pertama kolom pertama, kemudian baris pertama kolom kedua, minus 3 ditambah 6 kali 1 6, 0 kali 2 0 ya. Kemudian baris pertama kolom ketiganya minus 1 kali 4 minus 4, 1 dikali 4 plus 4, 0 dikali 1 plus 0 ya. Oke. Kemudian baris keduanya 2 dikali 1 2, 0 kali 3 tambah 0, 1 dikali minus 1 min 1. Oke, baris keduanya 2 kali 3 6, 6 kali 0 0, 1 kali 2 plus 2. Kemudian baris ke 2 kolom ketiganya 2 kali 4 8, 0 kali 4 0 ya. 1 dikali 1 plus 1. Oke ya. Nah, jadi berapa hasilnya? Minus 1 dengan 3 hasilnya 2, minus 3 dengan 6 dan 0 3, minus 4 plus 4 plus 0 0 ya. 2 plus 0 min 1 1, 6 plus 0 plus 2 8, 8 plus 0 plus 1 9. Oke, jadi perkalian matriks B dikali C, dimana nanti matriksnya yaitu akan berukuran 2 kali 3, hasilnya adalah matriks yang berelemen 2 3 0 1 8 9, dimana matriks ini ukurannya adalah atau ordonya 2 kali 3 ya, bisa dipahami. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir. Nah, kalau sekarang dibalik, kalau tadi B kali C, sekarang C kali B, jadi matriks C dikali matriks B.
matrik C nya itu ordonya 3 kali 3 dikalikan matrik B nya 2 dikali 3. Nah, kita lihat dulu syarat perkalian matriknya ya. Syarat perkalian matrik itu adalah kolom pada matrik yang satu harus sama dengan baris pada matrik yang kedua. Nah, kita lihat nih, kolom si matrik C itu adalah 3, sedangkan baris pada matrik B itu 2. Nah, apakah sama? Tidak. Maka operasi pengalian antara matrik C dikali matrik B itu tidak bisa dioperasikan untuk perkaliannya, karena berbeda ya kolom matrik C nya dengan baris matrik B nya. Kalau tadi B kali C itu bisa, kenapa? Karena ukuran B itu adalah 2 kali 3 dan C itu 3 kali 3. Nah, kolom matrik B dengan baris matrik C itu sama, jadi bisa dioperasikan. Sedangkan yang ini tidak sama, berarti tidak bisa dioperasikan untuk C dikali matrik B ya. Bisa dipahami? Sekarang ada soal latihan nih untuk di rumah dari 1 sampai 8 ya, berkaitan dengan perkalian, penjumlahan dan pengurangan dari matrik serta operasi transpose matrik. Silakan kalian kerjakan sendiri, dan jika sudah selesai atau ingin dikoreksi silakan komentar di kolom komentar apakah nanti hasilnya benar atau salah gitu ya. Oke, jadi kesimpulan pada pertemuan ini kita sudah bisa mengetahui ternyata operasi matrik itu ada penjumlahan, pengurangan, dan juga ada perkalian matrik. Nah, untuk perkalian matrik sendiri itu bisa dikalikan dengan nilai skalarnya atau bisa dikalikan dengan matriknya. Nah, syarat untuk perkalian matrik dengan matrik itu adalah kolom pada matrik yang satu, misalkan matrik A, harus sama dengan baris pada matrik yang satu lagi, misalkan baris pada matrik B. Atau syaratnya juga ordo antar kedua matrik itu sama gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan ke-6 ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan komentar di kolom komentar. Jika ada yang masih belum mengerti silakan diulang lagi video pembelajaran ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan di rumah untuk memperlancar dalam memudahkan memahami materi perkalian matrik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.